Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Dwi Kristanti dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dalam mata kuliah Perekonomian Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari aspek kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri agar Indonesia tidak berada pada kondisi middle income trap. Yang perlu diketahui, jebakan pendapatan menengah atau middle income trap adalah suatu keadaan ketika suatu negara yang telah berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, namun stuck dan tertahan untuk berkembang menjadi negara berpenghasilan tinggi. Salah satu penghambat Indonesia sulit keluar dari kondisi ini yaitu kasus korupsi yang kian bertambah. Terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama dalam aspek kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan upaya pengelolaan dana yang diterima dari pajak untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam skala yang lebih luas dengan cara mengubah maupun memperbarui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Terdapat dua jenis penerapan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu ekspansif. Kebijakan ini dilakukan saat kondisi ekonomi rendah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah ditandai dengan jumlah pengangguran yang meningkat, kemudian industri yang lambat, serta lemahnya daya beli masyarakat. Pemerintah dapat melakukan penurunan nilai pajak dan peningkatan pada pembelanjaan negara. Kemudian yang kedua adalah kontraktif. Kebijakan ini hanya dilakukan saat kondisi ekonomi memprihatinkan, seperti tingkat inflasi yang tinggi, serta kurs mata uang yang rendah. Pemerintah dapat meminimalisir pengeluaran dan menambah jumlah pemasukan. Cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan tarif pajak hingga kondisi ekonomi berada pada taraf yang lebih kondusif. Pemerintah telah beberapa kali menerapkan kebijakan fiskal dan berhasil membuat ekonomi bergerak ke arah yang positif. Kebijakan tersebut dapat dilakukan kembali untuk membantu perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu amnesti pajak. Dengan dihilangkannya sanksi administrasi, pidana, dan juga denda, keterlambatan pembayaran pajak dapat membuat pemasukan negara meningkat. Yang kedua yaitu subsidi bahan bakar minyak, yang artinya pengurangan jumlah subsidi BBM yang sering dilakukan oleh pemerintah. Meski harga jual bahan bakar menjadi lebih mahal dan tidak stabil, pemerintah mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan lain yang penting dan mendesak. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat luas akan lebih berdaya. Yang kedua yaitu aspek kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan mencapai keseimbangan internal seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal seperti keseimbangan neraca pembayaran serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Terdapat dua jenis penerapan kebijakan moneter. Yang pertama ekspansif atau biasa disebut dengan kebijakan uang longgar, yang artinya kebijakan mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Yang kedua yaitu kontraktif atau yang biasa disebut dengan kebijakan uang ketat, yang artinya kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan tujuan manajemen inflasi, manajemen pengangguran, dan penjagaan nilai tukar mata uang. Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan moneter yaitu mencetak uang baru, membekukan saldo perusahaan swasta atau negara, merombak sistem perbankan, dan mengambil alih urusan perbankan atau perkreditan. Dalam kebijakan moneter, pemerintah dapat terus menerapkan beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia, seperti yang pertama, menerapkan kebijakan suku bunga rendah, tujuannya untuk merangsang investasi dan konsumsi yang lebih tinggi. Yang kedua, melakukan pengendalian kredit, tujuannya untuk memperketat persyaratan pemberian kredit guna mencegah pertumbuhan kredit yang tidak stabil. Yang ketiga, memantau stabilitas mata uang dengan intervensi pasar valuta asing, tujuannya untuk menjaga nilai tukar rupiah. Yang keempat, mengintensifkan pengawasan terhadap stabilitas keuangan, tujuannya untuk memastikan kekuatan keuangan sektor perbankan. Dan yang kelima, memperketat pengawasan terhadap risiko kredit, tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Aspek yang ketiga yaitu kebijakan utang luar negeri.
Langkah yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam kebijakan utama luar negeri yang pertama yaitu melakukan reformasi perpajakan. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara. Yang kedua, pembatasan pinjaman baru agar Indonesia tidak terlena menerima tawaran yang pada akhirnya dapat membuat Indonesia terjebak pada pola anggarannya. Yang ketiga, melakukan kerjasama pendanaan secara bilateral. Dengan melakukan pendanaan secara bilateral, Indonesia mempunyai kekuatan untuk negosiasi yang dapat ditawarkan kepada negara kreditur. Yang keempat, melakukan sinergi BUMN. Pemerintah dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh BUMN sehingga dapat meningkatkan kontribusi pajak dan dividen BUMN. Kelima yaitu pengelolaan utang. Dalam pengelolaan utang, beberapa alternatif yang dapat dilakukan pemerintah yaitu yang pertama, melakukan penundaan pembayaran angsuran pokok utang dengan menjadwalkan kembali jatuh tempo pembayaran utang dan bunga. Yang kedua, pengalihan kewajiban membayar angsuran pokok utang menjadi kewajiban melaksanakan program proyek tertentu. Dan yang ketiga, pembebasan atas seluruh atau sebagian utang. Dengan melihat adanya berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, besar harapannya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat bangkit secara perlahan hingga dapat lepas dari kondisi middle income trap. Sekian presentasi dari saya mengenai hasil UTS perekonomian Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.